Masih tentang keputusan Presiden Jokowi untuk mendukung Capres Prabowo Gibran ya. Dari partai beliau, partai PDI Perjuangan, baik dari dan para pendukungnya itu mengatakan bahwa keputusan tersebut adalah merupakan sebuah pengkhianatan ya, pengkhianatan gitu kan. Tapi kita bisa lihat ke belakang bahwa alasan dari kubu dari partai PDI Perjuangan mengatakan bahwa selama ini apa sih yang nggak diberikan kepada Jokowi, mulai dari ketika menjadi wali kota di Solo, kemudian nyalon gubernur DKI Jakarta kan menjadi presiden 2 kali ya, dan juga kemudian Gibran didukung di pilkada kemarin untuk nyalon wali kota Solo, dan juga menantunya Bobi di Medan untuk menjadi wali kota di Medan ya. Lalu kita lihat bahwa kita harus berpikir bahwa keputusan sebuah partai politik mencalonkan siapapun itu tentunya tidak hanya keputusan yang didasari oleh tekanan ataupun kedekatan dan nepotisme saja ya. Tentunya keputusan tersebut adalah didasari juga bahwa calon yang diusung itu dirasa bisa menang, begitu kan. Nah, dulu ketika Pak Jokowi diusung PDI Perjuangan menjadi wali kota Solo pun, PDI Perjuangan mendukung Jokowi untuk menjadi wali kota Solo tentunya dengan pertimbangan bila yang dicalonkan adalah sosok Jokowi bisa menang gitu loh. Mengapa dia tidak hanya, kalau pertimbangannya hanya sekedar kader gitulah ya misalnya, kenapa waktu dulu tidak mencalonkan ketua DPC-nya waktu itu yang sampai sekarang juga masih menjadi ketua DPC, yaitu Pak FX Hadi Rudiatmo ya, selaku wali kota Solo gitu loh. Nah, kenapa PDIP waktu itu dengan berkoalisi dengan partai-partai yang lain juga mencalonkan Jokowi? Tentunya pertimbangannya adalah karena Jokowi yang paling mungkin menang waktu itu, dan ternyata betul menjadi 2 periode di Solo dan menang. Begitupun juga di Jakarta ya, ketika beliau mencalonkan wakil gubernur. Bahkan awalnya PDI Perjuangan dukungannya yang saya tahu sendiri ya, dengan tidak hanya dari sumber yang lain, saya dapat sumber dari pendengaran dan mata telinga saya sendiri, bahwa alasan PDI Perjuangan mendukung Jokowi itu karena memang waktu itu sebenarnya PDI Perjuangan itu sudah mencalonkan Bang Foke dan sebagai gubernur dan Adang Ruhyatna sebagai wakil gubernur waktu itu ya. Dan Ibu Megawati sudah mengatakan itu, dan dia lebih cenderung ke Bapak Fauji Bowo atau Bang Foke karena ya memang sahabat beliau ya, sahabat beliau, teman main lah di Menteng waktu itu. Beliau mengatakan, ada salah satu pengamat yang mengatakan yaitu teman mainnya gitu di Menteng, sebagai anak Menteng lah gitu. Kemana-mana kalau jalan katanya Ibu Megawati itu dijemput oleh Pak Foke dengan mobil jeepnya gitu kan. Nah, kedekatan itu ya. Kemudian Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra melihat bahwa Pak Jokowi mempunyai potensi untuk mengatur Jakarta lebih baik. Salah satu keinginan beliau, makanya Pak Prabowo getol mengatakan ayo Jokowi ke Jakarta dan kamu jadilah gubernur di DKI Jakarta gitu. Dan dukungan Prabowo itu totalitas ya, tidak hanya dicarikan partai dan dia melobi ke
PDI Perjuangan untuk mau mendukung Jokowi dan mencalonkan Jokowi gitu loh. Karena beliau yakin Jokowi bisa menang di Jakarta dan mampu mengatur Jakarta dengan baik. Dan itu terbukti kan, seperti itu. Nah, kemudian walaupun kemudian berbeda jalan antara Jokowi dan Prabowo di Pilpres tahun 2014 ya, di 2014, dan pilihan waktu itu PDI Perjuangan memilih Jokowi sebagai calonnya. Kenapa bukan Ibu Megawati yang 2009 juga maju tetapi berpasangan dengan Prabowo, waktu itu kalah ya dari Bapak SBY Budiono gitu kan. Nah, kenapa PDI Perjuangan dan Ibu Megawati mencalonkan Jokowi waktu itu? Ya karena elektabilitas Jokowi sedang bagus-bagusnya waktu itu gitu loh. Seandainya PDI Perjuangan waktu itu atau Ibu Megawati mungkin mencalonkan Ibu Mega dan kemudian melawan Bapak Prabowo Subianto, hasilnya akan lain, saudara-saudara. Saya kira hasilnya akan lain gitu loh. Nah, itulah kenapa ya faktor PDI Perjuangan mendukung Jokowi itu karena ya PDI Perjuangan ingin calon yang dia pilih yang terbaik itu ya jadi gitu loh. Dan waktu itu jatuhlah kepada Jokowi, sosok Jokowi yang dirasa mempunyai elektabilitas yang paling unggul gitu loh. Dan sebuah partai tentunya keinginannya adalah untuk berkuasa gitu loh. Itu semua partai beringinan berkuasa, mengatur pemerintahan dan mempunyai istilahnya peran dalam pemerintahan untuk menentukan kebijakan-kebijakan pemerintahan tersebut gitu loh. Muaranya partai itu berkuasa gitu loh, berkuasa gitu loh. Nah, pilihan logisnya yang tentunya adalah mencalonkan orang yang dirasa akan mampu menang apabila bertarung dalam sebuah pemilu gitu kan. Nah, waktu itu pilihannya ya jatuh di Jokowi yang dirasa paling mungkin menang gitu loh di Pilpres 2014 dan 2019 gitu kan. Nah, jadi dasarnya adalah dasar realistis, logika realistis ya. Bukan dasar kemudian Ibu Megawati mencalonkan Jokowi, itu dasarnya adalah realistis, keinginan menang gitu loh. Seandainya realistis sekarang misalnya di 2024 ini realistis, ya keinginannya sebenarnya lah, kalau pinginnya itu mungkin PDIP mencalonkan Mbak Puan ya, Mbak Puan. Tapi kan realistisnya elektabilitasnya kurang gitu loh. Maka dipilihlah Bapak Ganjar Pranowo sebagai kader yang elektabilitasnya paling moncer di PDI Perjuangan kan, seperti itu, realistis gitu loh. Kalau mau memaksakan Pak Ibu Puan misalnya ya silahkan saja mungkin kan, tapi kan tingkat kemungkinan keterpilihannya menjadi berkurang gitu kan, seperti itulah kenapa dulu Ibu Megawati mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden 2014 dan 2019 gitu loh. Ya karena realistis, elektabilitas yang paling tinggi ya Presiden Jokowi waktu itu gitu loh, sebagai sosok yang dirasa paling mungkin menang gitu loh. Nah, dengan demikian dengan berjalannya waktu dan juga ada istilah kemudian petugas partai lah terus dikuyok-kuyok seperti ini, itulah ya mungkin bagi seorang Jokowi itu ya saya rasa ya sebenarnya, karena menurut saya sih saya melihatnya itu bukan hal yang besar ya, tetapi Presiden Jokowi melihat bahwa ya memang kalau dalam bahasa Jawa itu sebenarnya ya ngono ning aja ngono gitu kan ya. Enough is enough gitu kan. Kesabaran ada batasnya dan sebagainya. Sebenarnya nggak sampai di situ juga ya, kesabaran ada batasnya. Pilihan realistis lah gitulah sekarang gitu loh. Dan pilihan realistis Jokowi mendukung Prabowo Gibran ya karena beliau